Sumisih Yuningsih setia memeluk seni tradisi. Nama aslinya Sumisih 73, yang bermakna menyingkir karena terlahir di saat mengungsi di masa revolusi kemerdekaan. Di kemudian hari seorang pastor menambahkan Yuningsih hingga akhirnya nama di KTP, Sumisih Yuningsih. Belakangan orang lupa dengan nama asli tersebut dan lebih banyak mengenalnya sebagai Yuberuk, sosok yang setia memeluk seni tradisi. Ia menari klasik Jawa, bermain ketoprak, lawak limbukan wayang kulit, dan sebagainya. Lembaga Kebudayaan Kompas Gramedia, Bentara Budaya, dalam rangka hari ulang tahun ke-41, Selasa, 26 September 2023, memberikan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian Sumisih terhadap seni tradisi. Sumisih menyambut penghargaan tersebut di Bentara Budaya Yogyakarta, bertepatan dengan pembukaan pameran seni lawasan Hermanu Behind Bentara Budaya S-Box. Sumisih pun tampil di depan panggung dan menyampaikan sambutan hangatnya. Pembawa acara lalu menyematkan mahkota di rambutnya yang bersanggul dan menyampirkan kain selendang di tubuhnya. Setelah itu, Yuberuk diminta ngibing atau menari. Sambutan penonton sungguh meriah. Keesokan harinya, saat ditemui di rumahnya di Kampung Dukuh, Kelurahan Gedong Kiwo, Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta, Sumisih menyambut dengan hangat. Ia membuka percakapan dengan cerita masa kelahiran dan kenakalan di masa kecilnya. Ketika terjadi revolusi kemerdekaan, kedua orang tua saya mengungsi dari tempat tinggal di Dongklan sampai Mangiran, Bantul, ujar Sumisih. Namun tidak lama, hanya beberapa bulan saja. Di saat mengungsi itu, ibunya, Aminem, mengandung. Menjelang kelahiran, ibunya berharap bisa melahirkan di rumah. Mereka pulang mengendarai gerobak sapi yang dimiliki ayah Sumisih, Patmodiarjo. Dalam perjalanan pulang itulah Sumisih lahir di Desa Ngrukem, Cepit, Bantul. Nama Sumisih disematkan dan bermakna harapan agar Belanda menyingkir dari kota Yogyakarta. Karena kakak saya bernama Yutini, suatu ketika seorang pastor, Romo Joyo, menambahkan nama Yuningsih untuk saya, ujar Sumisih. Sumisih anak yang bandel. Masa kanak-kanak Sumisih dilalui dengan selalu merengek ikut pada ayahnya ketika sang ayah bermain ketoprak. Selain pemain ketoprak dengan sandiwara berbahasa Jawa, ayahnya juga sering mengisi siaran lawak di Radio Republik Indonesia, RRI, Yogyakarta. Sumisih sejak kanak-kanak sudah ikut pula latihan menari di Tejokusuman, tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Ada peristiwa yang tidak pernah dilupakan Sumisih. Suatu ketika ayahnya bermain ketoprak dan tidak memberitahu dirinya. Ketika itu Sumisih duduk di bangku SMP Negeri 1 Yogyakarta yang berada di depan RS Panti Rapih. Ia masuk sekolah siang dan pulang sore hari. Setiba di rumah, ia bertanya kepada ibunya, "Embok, di mana Bapak?" Ibunya menjawab tidak tahu. Setelah mencari tahu, Sumisih tahu bahwa ayahnya pergi main ketoprak. Sumisih diam-diam mengendarai sepeda kecil menyusul ayahnya. Lokasinya di sebuah lapangan di sebelah timur pabrik gula Madukismo, Bantul. Ketoprak dan beragam hiburan digelar dalam rangka dimulainya penggilingan tebu di pabrik tersebut. Lokasinya memang tidak begitu jauh dari rumah Sumisih di Dongklan. Akan tetapi, di kisaran tahun 1962 hingga 1963 itu, jalur dari Dongklan menuju pabrik gula Madukismo terbilang rawan. Dulu, jalannya masih sepi, menakutkan, ujar Sumisih. Ayah Sumisih yang diberitahu temannya bahwa Sumisih ada di lokasi itu kaget bukan kepalang.
Sumisih lantas diajak masuk ke ruang pemain ketoprak. Rupanya, Sumisih tidak diajak ayahnya karena keesokan harinya harus bersekolah. Sikap Sumisih yang nekat seperti itu muncul karena ketika itu ia sudah punya keinginan untuk ikut bermain ketoprak, tetapi tidak pernah ada peran untuk anak kecil. Kalaupun ada, peran anak kecil lebih sering dimainkan orang tua yang menjadi anak kecil. Setelah selesai, saya dan bapak pulang berjalan kaki. Saya sambil menuntun sepeda, ujar Sumisih. Kejadian serupa berulang tidak berselang lama. Kali ini jatuh di hari Sabtu di mana keesokan harinya Sumisih libur. Namun, lagi-lagi ayahnya tidak memberitahu Sumisih apabila ia akan bermain ketoprak di Kutoarjo, dekat kota Purworejo, Jawa Tengah. Mengetahui hal itu, Sumisih menangis. Lalu lagi-lagi, ia diam-diam menyusul ayahnya main ketoprak di Kutoarjo. Ia berangkat seorang diri dari stasiun Dongklan pukul 15 menuju stasiun Tugu. Kemudian berpindah kereta api jurusan Yogyakarta ke Cilacap, turun di Kutoarjo. Sumisih menggenggam nama Desa Semawung, tempat bapaknya bermain ketoprak bersama grup Ngesti Budoyo atau Geplak Bantul. Tidak sulit untuk menemukannya. Setelah tiba di Tobong Ketoprak, ayahnya kaget bukan kepalang dan berjanji akan selalu memberitahu Sumisih ketika bermain ketoprak agar Sumisih tidak menyusul lagi. Di Kutoarjo saya akhirnya malah diajak bermain ketoprak, menjadi anak yang bernama Taruno. Disinilah pertama kali saya ikut bermain ketoprak meski hanya dengan percakapan sebentar, ujar Sumisih. Sejak itu semangat Sumisih memasuki dunia seni tradisi berkobar. Pada mulanya, ia banyak tampil mengisi hiburan dengan menari klasik untuk hajatan-hajatan. Waktu itu aku heran. Setelah menari, kok, dibayar, ujar Sumisih. Suatu ketika ayahnya bertanya, Sumisih akan memilih dunia seni atau sekolah? Sumisih pun memilih seni, karena setahu dia setiap kali pentas akan mendapatkan uang. Bapak saya mengatakan, kalau saya memilih ketoprak, seperti memeluk agama. Harus benar-benar meyakini sebagai jalan hidup, tutur Sumisih. Sumisih lulus SMP, lalu direkrut Yusuf Akil, pemilik grup ketoprak Darmo Mudo, yang cukup dikenal waktu itu. Sumisih teringat, pengalaman pentas ketoprak di hari ke-9 di Ungaran, Jawa Tengah, pecah peristiwa gerakan 30 September 1965. Situasi kacau balau. Ia memanjat pohon kersen dan melihat ke arah kota Semarang banyak terjadi kebakaran. Tidak jauh dari situ, Sumisih sempat melihat rombongan truk tentara bertuliskan RPKAD. Jumlahnya lebih dari 20 truk. Pementasan ketoprak dihentikan dan dialihkan ke Jepara. Butuh waktu 10 hari untuk berpindah ke Jepara. Pementasan di Jepara dibantu aparat keamanan Kodim dan berlangsung lancar. Beras pun dibantu Kodim. Setelah itu, mereka berpindah lagi ke Demak, juga dibantu aparat Kodim. Bahkan, Komandan Kodim Demak Sarwo Edi Wibowo waktu itu membantu membuatkan KTP untuk sekitar 60 anggota ketoprak. Pementasan ketoprak lantas berpindah-pindah kota di seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada usia 17 tahun 1967, saya dinikahi Yusuf Akil, pemilik ketoprak, ujar Sumisih. Yusuf menggembleng Sumisih untuk memimpin sebuah kelompok ketoprak. Mereka dikaruniai 5 anak perempuan, tetapi perkawinan mereka kandas hingga akhirnya keduanya berpisah. Setelah berpisah, sejak 1977 saya mendirikan dan memimpin kelompok ketoprak sendiri, Budo Rahayu. Banyak pihak membantu saya. Saya pun menikah kembali pada 1977 dengan Muhammad Santosa, salah satu pemain ketoprak yang saya pimpin, ujar Sumisih. Di usia 27 tahun,
Sumisih menjadi pemimpin kelompok ketoprak. Anggotanya mencapai jumlah 146 orang. Mereka bermain ketoprak dengan berpindah-pindah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sumisih menghentikan aktivitasnya memimpin ketoprak pada 1983. Ada pengalaman menyedihkan. Ketika itu terjadi banyak pembunuhan dengan penembakan secara misterius. Termasuk anggota ketoprak Sumisih yang dijumpai tergeletak meninggal tertembak di ruang diesel pembangkit listrik. Pada tahun 1983 itu, Sumisih bersama suami lalu pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta. Dari suami kedua, Sumisih dikaruniai 2 anak laki-laki. Sejak itu Sumisih merintis karir sebagai pegawai negeri sipil, PNS, RRI Yogyakarta. Stasiun radio milik pemerintah ini kebetulan sedang mencari seniman untuk menjadi penyiar. Sumisih mulai berkiprah lagi berbekal keahlian menari klasik dari perkumpulan Among Beksawiromo sejak remaja. Pengalaman memimpin kelompok ketoprak pun sudah tidak diragukan lagi. Di RRI Yogyakarta, Sumisih mengasuh siaran ketoprak, siaran pedesaan, dagelan Mataram, uyon-uyon atau nyanyian bahasa Jawa dengan musik gamelan, dan sebagainya. Sejak 20 tahun silam, Sumisih juga digandeng TVRI Yogyakarta untuk ikut tampil di Sandiwara, Obrolan Angkringan. Di sini Sumisih berperan sebagai Yuberuk, tokoh antagonis yang menyetorkan makanan ke angkringan. Nama Yuberuk mengibarkan kiprahnya. Hingga sekarang nama Yuberuk selalu disebut, misalnya setiap kali terlibat pada pementasan Indonesia Kita pimpinan Butet Kartarejasa dan Agus Nur. Juga ketika ia mengisi berbagai acara lainnya. Di TVRI Yogyakarta, Sumisih sebetulnya tidak hanya terlibat di obrolan angkringan. Ia terlibat pula sebagai Yudalimuk untuk episode Bangun Desa. Kemudian ikut pula acara komedi Pangkur Jenggleng yang mengusung nilai-nilai tradisi dan budaya Jawa. Sumisih pernah pula membintangi sinetron Topeng Seorang Kekasih pada tahun 1995 yang ditayangkan TVRI. Sumisih termasuk piawai juga untuk melawak. Semenjak masuk ke RRI bahkan sampai sekarang, Sumisih masih sering diminta mengisi lawak limbukan pada pementasan wayang kulit. Kalau dulu mengisi limbukan bisa sampai goro-goro di tengah malam. Sejak beberapa tahun lalu saya membatasi hanya limbukan, tutur Sumisih, yang juga membuka usaha rias pengantin Jawa di rumahnya. Begitulah Sumisih, sejak kanak-kanak, remaja, sampai di usia senja seperti saat ini tidak berhenti dan tetap setia memeluk seni tradisi Jawa. Di balik riuh tawa penonton yang kerap pecah oleh banyolannya di panggung, Sumisih Yuningsih atau yang lebih dikenal sebagai Yuberuk, menyimpan ketangguhan sunyi seorang ibu. Sabtu, 14 Februari 2026, pagi, perempuan tangguh itu berpulang pada usia 76 tahun, meninggalkan kisah tentang bagaimana seni bukan sekedar estetika, melainkan napas untuk menghidupi keluarga. Maestro seni tradisi Yogyakarta ini mengembuskan napas terakhir pada pukul 8 WIB di RSUP Dr. Sarjito. Kepergiannya meninggalkan lubang besar di panggung ketoprak dan karawitan, namun bagi ketujuh anaknya, dunia kehilangan sosok yang selama puluhan tahun berdiri tegak melawan badai ekonomi demi masa depan mereka. Kesehatan Yuberuk mulai menurun drastis tepat 10 hari sebelum kepergiannya. Kondisi itu bermula dari keteguhannya merawat tradisi. Menjelang bulan suci Ramadan, Yuberuk masih menyempatkan diri menjalani ritual ngapem. Sebuah laku budaya membuat kue apem sebagai simbol permohonan ampunan. Lisa Pawestriningsih, putri kelima almarhumah, menuturkan bahwa ibunya seolah mengabaikan alarm tubuhnya demi menunaikan kewajiban kultural tersebut. Ibu kebetulan kira-kira 10 hari yang lalu itu sempat gerah, sakit. Dulu ibu kan pernah kena sesak ya, paru-parunya bermasalah, kena infeksi seperti itu. Nah, kemarin itu mungkin kecapean banyak kegiatan habis ngapem itu.
habis ngapem, terus 2 hari langsung ambruk. Biasanya ambruk sakit biasa ya, tapi ini kemudian disertai sesak. Beliau nggak tahan, terus kita bawa ke rumah sakit, tutur Lisa saat ditemui di rumah duka, Sanggar Busana Nawangsih, Mantri Jeron. Sempat dirawat 3 hari di RSPK Muhammadiyah, ia menunjukkan tanda-tanda pulih pada hari kedua, sempat makan sendiri dan berbincang hangat. Namun, pada hari ketiga, kesadarannya menurun drastis hingga harus dilarikan ke ICU. Harapan keluarga sempat membuncah saat Yu Beruk dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito. Namun, komplikasi infeksi yang meluas di usia senja menjadi tembok yang sulit ditembus. Di Sarjito kira-kira baru 3 hari ya. Sebetulnya dapat penanganan yang luar biasa, cuma karena memang ini serangan infeksinya sudah menyebar, kemudian usia mungkin juga pengaruh juga ya, itu jadi komplikasi. Diobati ini kena ini, diobati ini kena ini, terus akhirnya pagi tadi jam sekitar 8:30 ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkap Lisa. Lisa mengenang ibunya sebagai sosok yang tidak pernah menyerah pada keadaan, bahkan di saat tubuhnya tak lagi kompromi. Yang jelas ibu itu sosok perempuan yang luar biasa. Beliau sangat kuat. Bahkan di saat beliau sakit aja, mungkin kalau tidak sekuat ibu, Nun Sewu ya, mungkin sudah kemarin-kemarin. Tapi ini ibu, walaupun dengan alat-alat seperti itu, kondisi ibu masih mau berjuang bertahan luar biasa sampai pagi tadi. Beliau itu perempuan yang kuat menghidupi kami semuanya, anak-anaknya tekan ada 7 ya. Kita 7 bersaudara, ibu menghidupi dengan berkesenian. Dan itu membuat kita juga belajar kuat dari ibu, kata Lisa. Sebuah momen emosional terekam pada Januari lalu, saat Yu Beruk merayakan ulang tahunnya yang ke-76 pada 5 Januari 2026 lalu namun baru dirayakan 3 hari berselang. Perayaan itu dihadiri oleh sahabat karibnya, seniman kawakan Yati Pesek, dan puluhan seniman muda. Siapa sangka, kemeriahan tari gambyong dan gelak tawa di hari itu adalah kado pamit darinya. Selamat jalan Bude Yuningsih. Semoga amal ibadah diterima Tuhan. Amin.